We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't know until we get some. We won't know until we get some. We won't know until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. Shalom adik-adik. Kalau saya tanya gimana kabarnya, kalian jawab luar biasa ya, sambil diangkat jempol dua-duanya, oke? Gimana kabar kalian semua? Luar Luar biasa. biasa. Baik, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Ada satu pribadi yang mau turun dari sorga untuk menebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian Dia lahir untuk kami sambil bangkit berdiri ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia
kasih atas pagi hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Tolong Tuhan agar ibadah hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena Tuhan Yesus telah datang dan menebus dosa kita, mari kita bersukacita dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kesukaan bagi Tuhan. Diikutin ya gerakan Cici sama Kokonya. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Teman-teman, ayo kita memuji dengan Yesus yang hidup. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the
Tuhanku dengar. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian online pada hari ini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu Yuli, Cici dan Koko berharap dan berdoa kepada Tuhan semua anak-anak di dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini ada yang spesial, ada yang berbeda. Kenapa? Ya, minggu ini adalah minggu keempat di bulan Desember. Dan bukan hanya itu saja, ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Yeay! Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memelihara hidup kita walaupun di situasi pandemi COVID-19. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Oh iya, sudah siap ya? Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. 4 hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Kami bisa melewatinya itu semua karena kebaikan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah bernyanyi, bertepuk tangan, memuji akan Engkau. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan dan membuat hati Tuhan Yesus tersenyum bagi kami. Tibalah saatnya untuk kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman. Terangilah hati dan pikiran kami sehingga apa yang kami baca dan dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya di hidup setiap hari. Tuhan Yesus, tolong berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kita ambil dan kita baca dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Namun
Ibu Yuli hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat 1 dan 2, kemudian ayat 9 sampai ayat 11. Ayo dibuka Alkitabnya. Anak-anak yang pertama boleh buka Alkitabnya. Ya, kalau sudah kita bacakan. Dengan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tema cerita kita pada pagi hari ini adalah Aku, anak yang penuh perhatian. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, Aku, anak yang penuh perhatian. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap manusia, baik itu orang tua maupun anak-anak, pasti mau diperhatikan. Ya, bahkan anak bayi juga mau diperhatikan. Bagaimana ya caranya mereka meminta perhatian dari orang tua? Oh ya, ketika mereka sedang lapar ataupun haus, yang mereka lakukan adalah menangis. Menangis. Jadi ketika mereka menangis, papa mama mendengar, "Oh, anak saya lagi menangis." Mereka akan dengan segera menghampiri bayi tersebut. Dan, "Oh, ternyata anak saya haus," kata mama. "Oh, ternyata anak saya buang air kecil," kata papa, "dan popoknya harus diganti." Nah, dari anak bayi saja sudah mau ingin diperhatikan. Tetapi apakah anak-anak Tuhan selalu menuntut atau selalu mau diperhatikan? Oh, tentu tidak. Tuhan juga menghendaki dan mau kita bukan hanya diperhatikan, tetapi kita memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Di dalam pembacaan kita tadi menceritakan tentang orang-orang Majus. Mari kita tonton video berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, tadi kamu sudah menonton videonya. Siapa orang-orang Majus itu? Mereka adalah orang-orang yang pandai dan pintar di dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Jadi anak-anak, mereka itu sangat ahli di dalam ilmu perbintangan. Anak-anak Indria, kapan kita bisa melihat bintang? Iya, kita bisa melihat bintang pada waktu malam. Jadi bisa ada bintang bersinar di langit, kita bisa melihatnya. Nah, anak-anak, pada waktu itu orang-orang Majus melihat di langit ada yang berbeda, ada yang tidak biasa. Kenapa? Ada bintang timur yang bercahaya begitu terang. Dan mereka tahu, mereka percaya bahwa ketika ada bintang timur yang bercahaya begitu terang, maka itu pertanda bahwa ada raja yang baru lahir. Mereka memperhatikan, ada bintang di timur yang bercahaya begitu terang. Pasti ini ada seorang raja yang baru lahir. Lalu, ketika mereka memperhatikan itu, ketika selesai melihat itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka diam? Atau mereka tidak peduli? Oh, tentu tidak. Mereka justru mempersiapkan diri mereka. Mereka mulai melakukan persiapan demi persiapan. Persiapan makanan. Karena perjalanan ini begitu jauh. Dan pada waktu itu belum ada transportasi seperti mobil ataupun pesawat. Jadi mereka masih menggunakan tenaga dari binatang, yaitu unta ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan segalanya. Dan mereka tahu bahwa di dalam perjalanan ini bisa saja mereka akan menemui kesulitan, tantangan. Bisa saja panas, terik, karena itu di daerah padang gurun. Atau bisa saja mereka kedinginan pada waktu malam. Atau ada perampok yang akan merampok barang-barang mereka, bahkan mungkin melukai mereka.
Tetapi mereka tidak takut dengan semua itu. Mereka justru dengan penuh semangat mencari raja yang baru lahir itu. Dan mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh. Mereka pun merasakan namanya letih, capek. Tapi mereka terus fokus perhatian mereka pada bintang itu. Mereka harus bertemu dan berjumpa dengan raja yang baru lahir itu. Dan benar, bintang itu terus menuntun mereka. Sampai akhirnya bintang timur itu berhenti di tempat di mana bayi Yesus yang lahir itu. Dan ketika mereka masuk, mereka menjumpai bayi Yesus yang lahir itu bersama dengan ibunya, Maria. Mereka sangat bersuka cita, bergembira, karena mereka boleh melihat dan mereka tidak salah bahwa benar bintang di timur itu benar-benar menunjukkan bahwa ada raja yang baru lahir. Kemudian mereka mengeluarkan apa yang sudah mereka persiapkan dari rumah mereka. Mereka mengeluarkan emas, kemenyan, dan mur sebagai bentuk perhatian mereka. Mereka memberikan persembahan itu kepada bayi Yesus yang lahir itu. Nah, anak-anak, di dalam pelajaran pada pagi hari ini, mereka orang-orang Majus begitu luar biasa ya. Dalam perjalanan begitu jauh, mereka melakukannya. Mereka penuh dengan semangat untuk berjumpa dengan bayi yang baru lahir itu. Ayo anak-anak, kita merenungkan sejenak, baik anak Indria maupun Pratama, sepanjang tahun 2020. Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang penuh perhatian terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita? Atau kita masih lebih banyak menuntut, meminta orang-orang memperhatikan kita? Nah, bagaimana kalau kita mau merubah sikap yang hanya mementingkan diri sendiri atau yang hanya menuntut orang lain memperhatikan kita? Pertama, kita belajar dari orang Majus, yaitu mari kita mau mulai memperhatikan. Sekali lagi, kita mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita mulai memperhatikan lingkungan kita. Nah, ketika kita sudah mulai memperhatikan, jadi apalagi anak-anak sekarang ya, sudah mulai lebih banyak memperhatikan atau fokus bermain game. Jadi tidak mau tahu dengan lingkungannya, tidak mau tahu dengan orang-orang di sekitar. Mari kita rubah sikap seperti itu. Kita mau mulai tahun 2021. Kita mau mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tapi kita mau melihat orang-orang di sekitar kita. Kemudian setelah kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kita melihat, oh dia membutuhkan ini, dia membutuhkan perhatian ini, dia membutuhkan pertolongan. Dan kita mau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Ketika mereka melihat bintang, mereka ada tindakan untuk menempuh perjalanan yang jauh. Bahkan mereka mempersiapkan hadiah, memberikannya kepada bayi Yesus yang baru lahir itu. Begitu juga ketika kita sudah memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kita harus melakukan tindakan yang nyata, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Contohnya, kalau mama lagi kurang enak badan atau lagi sakit, kita datang menghampiri mama dan kita berkata, Mama lagi sakit ya. Ayo Ma, kita berdoa bersama-sama. Kita meminta pertolongan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Mama. Itu bentuk perhatian. Bisa saja kita bantu Mama ambilkan minuman. Ataupun kita bertanya, Ma,
apa yang mama butuhkan, apa yang mama mau supaya aku bantu. Ayo anak-anak, kita mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kemudian dengan teman-teman kita ingat, oh dia ulang tahun, saya harus mengucapkannya dan saya harus berdoa. Itu juga bentuk perhatian kita. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ayo mulai. Kita mau menjadi anak yang penuh perhatian kepada orang lain, sehingga Tuhan pasti senang dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk ayat firman Tuhan, ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 10. Kitab Matius pasal 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sekali lagi, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ampuni jika kami sepanjang tahun ini kami lebih menuntut orang tua kami, kakak adik kami memperhatikan diri kami, dan kami lupa untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong supaya di tahun yang baru kami boleh menjadi anak-anak yang penuh perhatian terhadap lingkungan dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami juga menyerahkan untuk masa depan kami di tahun yang baru. Tuhan juga yang menolong, memberkati, sehingga setiap hari kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa supaya situasi pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan ke kananmu lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, atau juga bisa dikumpulkan dalam amplop minggu lalu. Lalu setelah kita bisa beribadah bersama-sama ke GKK, bisa diberikan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memimpin ibadah kami hari ini. Biarlah agar adik-adik bisa mendapat berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan pimpin selalu negara kami dan lindungi negara kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Kau pimpin pelayanan guru sekolah minggu agar bisa terus menjadi berkat. Juga kami berdoa untuk adik-adik semua. Kiranya Kau pimpin terus adik-adik agar dapat bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.